Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurdinatul Ahdiah sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang faktor-faktor kebutuhan dana bank. Beberapa faktor keberhasilan bank dalam menghimpun dana dari masyarakat menurut Pandia. Yang pertama, tingkat kegiatan perekonomian. Dalam suasana perekonomian yang stabil, akan lebih besar pengaruhnya terhadap keberhasilan bank dalam menghimpun dana. Yang kedua, kegiatan pemerintah daerah. Pemerintah sebagai salah satu pelaku ekonomi yang memiliki fungsi penting dalam perekonomian, yaitu berfungsi sebagai stabilisasi, alokasi, dan distribusi. Semakin banyaknya tingkat kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, maka akan semakin banyak dana yang disalurkan melalui bank untuk membiayai proyek-proyek di daerah tersebut. Yang ketiga, lokasi kantor bank. Lokasi kantor bank harus terletak di lokasi yang strategis dan berada di lingkungan yang aman, akan lebih berhasil menghimpun dana daripada lokasi yang tidak strategis. Yang keempat, berbagai jasa yang diberikan. Bank yang memberikan pelayanan jasa lebih banyak jenisnya akan lebih berhasil daripada bank yang hanya melayani 2-3 jenis saja. Yang kelima, bentuk fisik. Nasabah lebih tertarik pada bentuk fisik kantor yang bagus, megah, dan menarik. 6 adalah mutu pelayanan. Kepercayaan masyarakat terhadap bank tidak lepas dari masalah kepuasan yang dapat dipenuhi dengan salah satunya adalah service excellent atau pelayanan prima. Jika bank memberikan pelayanan prima kepada semua nasabahnya dan nasabahnya merasa nyaman, maka nasabah akan betah untuk terus bergabung dan bekerja sama dengan bank tersebut. Yang ketujuh adalah bonafiditas dan reputasi. Bonafiditas dapat dilihat dari kecepatan bank dalam melayani nasabah, sedangkan reputasi bank adalah penilaian bank dari nasabah atau masyarakat luar. Bagaimana bank tersebut menjalankan usahanya? Apakah bank tersebut tidak pernah merugikan masyarakat, kemudian namanya tidak cacat di mata masyarakat? Kedua hal tersebut sangat penting untuk menarik nasabah. Kemudian yang ke-8 adalah tingkat bunga atau insentif yang diberikan kepada nasabah. Bank yang berani menawarkan atau memberikan tingkat bunga atau jasa yang lebih menarik tentu akan berhasil mempengaruhi para nasabah ataupun calon nasabah untuk menyimpan uangnya di bank tersebut daripada di bank lain. Kemudian yang terakhir adalah kepercayaan yang diperoleh. Dari semua faktor yang dipaparkan di atas akan memunculkan rasa percaya dari nasabah, sehingga baik dari nasabah maupun dari kepercayaan masyarakat terhadap bank merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga kontinuitas usaha bank dan menciptakan kestabilan moneter di satu pihak dan stabilitas ekonomi di lain pihak. Akan memaparkan materi tentang sumber dana bank. Menurut Kasmir, sumber dana bank ialah usaha bank dalam memperoleh dana dalam rangka membiayai kegiatan operasinya, sesuai dengan fungsi bank sebagai lembaga keuangan yang dengan kegiatan sehari-harinya bergerak di bidang keuangan. Sumber-sumber keuangan juga tidak terlepas dari bidang keuangan. Menurut Faisal Afif, mengatakan bahwa sumber dana bank ialah kegiatan bank dalam bentuk penghimpunan dana dari masyarakat, baik melalui rekening atau giro. Dana yang terkumpul nantinya dapat digunakan oleh bank untuk memberikan pinjaman kepada nasabah atau masyarakat yang membutuhkan. Menurut Siswanto, sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana dari masyarakat. Perolehan dana disesuaikan dengan tujuan dari penggunaan dana tersebut. Dana untuk membiayai operasi suatu bank dapat diperoleh dari berbagai sumber.
Perolehan dana ini tergantung dari bank itu sendiri, apakah dari masyarakat atau dari lembaga lainnya. Di samping itu, untuk membiayai operasinya, dana dapat diperoleh dengan modal sendiri, yaitu setoran modal dari para pemilik atau bank mengeluarkan atau menjual saham baru. Secara garis besar, sumber dana bank dapat diperoleh dari yang pertama, dana dari bank itu sendiri. Sumber dana yang bersumber dari bank itu sendiri maksudnya dana yang diperoleh dari dalam bank. Perolehan dana ini biasanya digunakan apabila bank memperoleh kesulitan dan misalnya, bank ingin melakukan perluasan usaha atau mengganti berbagai sarana dan prasarana yang lama dengan yang baru. Keuntungan dari sumber dana sendiri adalah tidak perlu membayar bunga yang relatif besar daripada dengan meminjam dari lembaga lain. Kerugiannya ialah waktu yang diperlukan untuk memperoleh dana dalam jumlah besar membutuhkan waktu yang relatif lebih lama. Secara garis besar dapat disimpulkan pencarian dana yang bersumber dari bank itu sendiri terdiri dari yang pertama setoran modal pemilik saham. Dalam hal ini pemilik saham dapat menyetor dana tambahan atau membeli saham yang dikeluarkan dari perusahaan. Yang kedua, cadangan-cadangan bank. Cadangan ini sengaja disimpan untuk mengantisipasi laba tahun yang akan datang. Dan yang ketiga, laba bank yang belum dibagi. Merupakan laba yang memang belum dibagi pada tahun yang bersangkutan, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk sementara waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumber dana bank yang kedua itu adalah dana dari masyarakat luas. Untuk memperoleh dana dari masyarakat luas ini, bank dapat menawarkan berbagai jenis simpanan dengan maksud agar para nasabah penyimpan mempunyai banyak pilihan sesuai dengan tujuan masing-masing. Dalam dana dari masyarakat luas ini ada 3 jenis, yaitu simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito. Sumber dana yang ketiga yaitu dari dana lembaga lainnya. Sumber dana ini merupakan sumber dana tambahan bila bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana pertama dan kedua. Pencarian dari sumber ini relatif lebih mahal dan sifatnya hanya sementara waktu saja. Kemudian, dana yang diperoleh dari sumber ini digunakan untuk membiayai atau membayar transaksi-transaksi tertentu saja. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.